tim Reskrim Satreskrim Polresta Mamuju berhasil menangkap 2 ASN Pemprov Sulawesi Barat yang diduga terlibat kasus sindikat uang palsu di UIN Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua ASN itu berperan sebagai pengedar dan pencari pembeli uang palsu di Kabupaten Mamuju. Pengusutan peredaran uang palsu yang ditemukan di sebuah kampus di Makassar terus berlanjut. Kali ini polisi menangkap 2 orang aparatur sipil negara yang diduga ikut mengedarkan dan mencari pembeli uang palsu. Selain itu, polisi juga menangkap 2 orang warga lain yang ikut menjadi pengedar uang palsu dalam jaringan ini. Penangkapan keempat pelaku merupakan pengembangan dari penangkapan salah seorang pekerja staf honorer UIN Alauddin Makassar berinisial MB yang menjadi salah satu tokoh utama di balik percetakan uang palsu di kampus tersebut. Keempat tersangka mendapatkan uang palsu dari staf honorer itu. Salah satu pelaku membeli uang palsu senilai 20 juta rupiah seharga 10 juta rupiah untuk disebarkan di wilayah Mamuju dan wilayah lain di Sulawesi Barat. Bahkan mereka telah berhasil mengedarkan 9 juta rupiah uang palsu. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita barang bukti berupa uang palsu senilai 11 juta rupiah yang belum sempat diedarkan. Keempat pelaku akan dibawa ke Mapolres Goa untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Sesuai dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim Resmob, ada sekitar 9 juta rupiah yang beredar di Mamuju. Karena yang sisanya ada sebesar 11 juta rupiah yang masih sempat disita dari tangan IH. Polisi terus melakukan pengembangan setelah menemukan pabrik percetakan uang palsu di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan ini. Polisi menduga uang palsu yang dicetak di kampus tersebut telah diedarkan ke sejumlah daerah, tak hanya di Provinsi Sulawesi Selatan, tapi juga ke sejumlah provinsi tetangga. Asyarudin Arbab, Mamuju, Sulawesi Barat. Polisi berhasil menangkap 2 ASN Pemprov Sulawesi Barat yang diduga terlibat kasus sindikat uang palsu di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, kita segera terhubung dengan jurnalis BTV, ada Ivan Rahmati, Makassar, Sulawesi Selatan. Ivan, sebenarnya berapa banyak uang palsu yang telah berhasil dicetak dan kemudian diedarkan dari pabrik pembuat uang palsu di UIN Makassar ini? Ya, Agung, dapat kami laporkan saat ini di Aula Polres Goa akan digelar konferensi pers pengungkapan pabrik uang palsu yang terjadi di area kampus UIN Alauddin. Saat ini sedang persiapan akan hadir. Rilis ini akan dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Widiawan, bersama Kepala BI Sulawesi Selatan, ada Kabid Lapor, Rektor UIN, Disprintus, Deputi Kepala BI, dan Kapolres Goa, serta Bupati Goa Adnan Purska Ihsan. Belum diketahui berapa banyak dan sudah berapa lama pabrik uang palsu yang berlokasi di salah satu ruangan gedung perpustakaan kampus UIN Alauddin, dan juga belum diketahui juga berapa banyak uang palsu yang beredar. Namun informasi terakhir yang uang palsu yang disita di Mamuju itu ada sekitar 11 juta, dan informasinya itu sebelum ditemukan barang bukti tersebut ada 20 juta. Agung. Baik, Irfan, saat ini Anda sedang berada di mana? Kami lihat ada kerumunan massa di belakang Anda. Irfan, kami dengar juga pihak kepolisian akan melakukan konferensi pers. Sebenarnya demikian, mungkin Anda bisa tunjukkan kepada kami suasana terkini di sana. Ya, Agung, saya berada di Aula Mapolres Goa, dan saat ini Anda bisa lihat suasana persiapan di Aula Polres Goa ini. Ada di hadapan saya, tepat di hadapan saya ini ada banyak barang bukti, mulai dari cetak, kertas, dan uang palsu yang belum sempat diedarkan, lumayan banyak. Juga mesin cetak di belakang sana.
yang mesin cetak berukuran besar. Saat ini menunggu. Oke, Ivan, tumpukan dus-dus itu adalah uang palsu yang sudah dikemas di dalam dus begitu, atau mungkin juga karton, benar demikian? Tetapi belum sempat diedarkan begitu? Yang di dalam kardus ini adalah kertas, Agung. Kertas. Bukan uang palsu. Yang uang palsu ini ada di depan, yang di tengah. Oke. Berwarna putih. Oke, kami bisa cukup melihat begitu ya, ada uang palsu. Mesin-mesin apakah ini juga menjadi barang bukti dihadirkan begitu dalam rencana agenda konferensi pers ini atau seperti apa? Betul, Agung. Dari pantauan kami di aula ini, kami melihat ada mesin cetak berukuran besar, ada kompresor, ada juga mesin hitung uang. Yang mana? Yang mana? Lihat di bank. Oke, karena kami dengar begini, uang palsu yang dicetak di tempat ini sangat mirip dengan uang asli. Sampai benang-benang di dalam uangnya juga tampak begitu serupa, begitu. Seperti apa alat cetak yang digunakan oleh para pelaku ini begitu, hingga mendapatkan kemudian atau bisa berhasil mencetak uang dengan kemiripan yang begitu sulit dibedakan dengan uang asli. Ya, Agung, saat ini para tersangka sudah dihadirkan di aula Polres 2 ini. Ada hitungan kami, ada belasan, sekitar 15 atau 17 tersangka ini yang dihadirkan. Terakhir, bahkan beberapa di antara mereka ada yang sudah lansia. Oke, kita bisa lihat di layar para tersangka saat ini tampaknya sudah dikumpulkan begitu ya di depan untuk segera pihak kepolisian juga menyelenggarakan konferensi pers ini. Apakah ada informasi, Ivan, dari mana para tersangka ini mendapatkan material hingga mesin untuk kemudian bisa mencetak uang palsu dengan kemiripan yang begitu sulit dibedakan dengan uang asli ini? Ya, untuk perihal seperti itu kami belum mendapatkan informasi dari kepolisian karena Kapolda yang rencananya akan memimpin rilis pengungkapan ini belum memberikan keterangan, dan masih kami awal media di sini masih menunggu kedatangan Kapolda. Baik, terima kasih Ivan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Nanti kita akan coba update kembali bagaimana kelanjutan dari kasus ini, termasuk juga potensi begitu ya tersangka baru yang bisa saja kemudian ditetapkan oleh pihak kepolisian atas pengembangan kasus ini. Selamat kembali bertugas, Irfan.